Maka kemudian muncul pertanyaan, kalau semulia itu bulan Zulhijjah, yang diantara hari-harinya dijadikan sebagai objek sumpah, bahkan kemudian momentum yang tepat ada di sana, lalu Allah menjadikan sebagai waktu yang tepat untuk melakukan resolusi terhadap kemuliaan dan kesempurnaan Islam. Maka pertanyaan besarnya sesuai dengan judul kita, kajian kita, apa amalan-amalan masyru' yang bisa kita laksanakan secara maksimal dan optimal pada situasi apapun juga, termasuk pada era pandemi COVID-19. Maka kalau kita merujuk pada dalil-dalil yang sahih, baik dari ayat Quran tentunya yang sebagai dalil pokok maupun hadis Nabi, pertama yang bisa kita laksanakan adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tetapi pada era pandemi COVID-19 yang memasuki tahun kedua untuk pelaksanaan ibadah haji ini, maka tentu kita akan melaksanakannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam hal ini pemerintah. Maka sikap Muhammadiyah, tau'an au karhan, suka atau tidak suka, maka kita mengikuti kebijakan itu. Sebab tidak mungkin kita bisa berangkat haji ketika regulasi dan lain sebagainya itu tidak dikeluarkan atau tidak diizinkan untuk dilaksanakan. Maka artinya secara fi'liyah memang pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini tidak bisa dilakukan pada tahun ini, paling tidak pada musim kedua era pandemi ini. Tetapi secara substansial tentu ada amalan-amalan yang mencerminkan manasikul haji secara substantif di situ. Antara lain adalah ketertundukan kita kepada syariat agama, ketertundukan kita kepada Allah untuk melaksanakan berbagai macam ritual-ritual yang diwajibkan maupun yang disunahkan. Nah, itu yang mampu kita lakukan secara maksimal. Sekalipun mungkin bagi sebagian orang kekecewaan itu bisa muncul, apalagi sudah masa tunggu sekian tahun, padahal tahun ini akan berangkat, ternyata tidak berangkat juga. Maka tentu sebagai orang yang beriman, yang paham betul bahwa tidak ada satu kejadian apapun di dunia ini tanpa seizin dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang muslim tentu ya kita pasrahkan yang terbaik yang bisa kita laksanakan sambil berharap dan munajah kepada Allah, semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga para calon-calon hujjat bisa melaksanakan sesuai dengan manasik haji yang dituntutkan. Lalu amaliyah yang kedua yang masyru' yang bisa kita laksanakan tadi juga disinggung adalah mari kita persiapkan untuk melaksanakan dan memanfaatkan satu bengkel khusus yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggugurkan karat-karat dosa kita, yaitu puasa pada hari Arafah. Kalau berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, maka nanti akan bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2021. Kita manfaatkan, karena ini salah satu bengkel gratis yang disiapkan oleh Allah. Allah paham bahwa kita itu sehebat apapun kita tidak akan pernah steril dari perbuatan dosa. Maka Rasulullah SAW punya harapan yang sangat mulia kepada umatnya yang melaksanakan dan menjalankan ibadah syam yaumi Arafah dengan penuh tuntutan keimanan dan ihtisab, mencari kalkulasinya, mencari ridho Allah. Maka itu hadis yang sangat populer, antara lain riwayat Muslim dikatakan, Syiyamu yaumi Arafata ahtasibu Allah ayyukaffiras sanah allati qablah was sanah allati ba'dah. Bahwa dengan puasa di hari Arafah itu Rasulullah berharap dengan harapan yang sangat maksimal, amalan yang kita laksanakan imanan wahtisaban itu mampu menjadi kafar, menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Tentu para ulama hadis ketika mensyarah hadis ini, yang dimaksud dengan pengguguran dosa di situ adalah
as-shaghair wal lamam, yaitu dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kita tidak sengaja lakukan, maka itu amalan-amalan tertentu bisa menjadi kafarah. Termasuk haji juga kafarah, kemudian umroh itu kafarah dan sebagainya. Jadi ada ibadah-ibadah khusus yang ternyata sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, tapi secara internal juga bisa menggugurkan dosa kita, asal dilakukan imanan wahtisaban. Kalau dosa-dosa kabair, apalagi akbarul kabair, maka tentu tidak secara otomatis bisa digugurkan dengan amaliyah dan ubudiyah kita, tapi harus melewati proses khusus yang disebut dengan taubatan nasuha, yang kalau saya mengidentifikasi berdasarkan hadis-hadis dan penjelasan ulama, maka baru dikatakan taubatan nasuha itu paling tidak di situ ada an-nadamah, di situ ada penyesalan. Lalu yang kedua ada komitmen Allah yauda ilaih, dia tidak mau mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga adalah istighfar, dia lalu meminta ampunan kepada Allah. Dan yang keempat adalah menambal keburukannya itu dengan amal-amal soleh. Itulah indikator dari taubatan nasuha. Tetapi ketika kita melaksanakan puasa Arafah dengan penuh keimanan, ketulusan, dan mengharap ridho Allah, maka ini bisa menjadi kafarah terhadap dosa-dosa shaghair wal lamam kita. Kemudian amaliyah yang lain khusus untuk ibadah Arafah, saya kira tidak peduli apakah itu pandemi atau bukan, kecuali para pasien yang memang terkonfirmasi atau terkena COVID-19, baik itu yang jelas bereaksi maupun tanpa indikator atau tanpa kelihatan gejala-gejalanya itu. Tetapi ketika kita diberikan kesehatan, maka ini sungguhnya salah satu bentuk imunisasi spiritual. Karena ketika kita imunitas atau spiritualitas kita itu kuat, itu juga salah satu potensi untuk menguatkan hal-hal lain, cara berpikir kita yang cerdas, pilihan kita terhadap sesuatu, apakah itu baik atau buruk, karena Allah memberikan pencerahan terhadap hati kita. Ada seorang ulama yang bernama Syekh As-Sa'rani, itu dalam satu kitabnya ketika menjelaskan tentang manfaat puasa, beliau mengatakan salah satu imunisasi spiritual Allah kepada hambanya adalah puasa. Karena dengan puasa itu, pertama, dalam dimensi kesehatan banyak kajiannya, tapi saya tidak mau terlalu masuk terlalu dalam kajian kesehatan itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Kenapa As-Sa'rani meletakkan puasa itu sebagai salah satu imunisasi spiritual. Maka bagi kita yang sehat, mari kita laksanakan itu, jangan sampai kita lewatkan. Kemudian amaliyah yang lain adalah memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Nah, hanya saja kalau kita mengkaji dalil-dalil yang ada tentang takbir, tahmid, dan tahlil, mulai dari pendekatan Qur'aniyah, ayat Qur'an, kemudian coba kita gunakan tafsirul ayat di sunnah, apalagi dengan memprioritaskan dalil-dalil yang kuat, ini ada satu amaliyah yang agak kurang populer di masyarakat kita, padahal itu masuk. Ketika menjelaskan surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Nah, pada kata fi ayyamin ma'lumat, kalau kita membuka tafsir dari ayat ini dalam hadis-hadis Nabi, tafsirul ayat di sunnah, maka kita menemukan antara lain misalnya hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar. Beliau menyaksikan secara langsung atau mendapatkan informasi ini secara langsung dari Rasulullah, artinya marfu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadzal ayyamil 'ashr fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Hadis ini sahih. Dalam hadis ini dikatakan bahwa tidak ada hari-hari yang lebih agung, yang lebih ideal, yang lebih menakjubkan bahkan di sisi Allah, dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan
amalan-amalan masuk pada 10 hari. Ayyami ma'lumat ditafsirkan di situ ayyamul asri, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Nah, hadisnya kemudian menegaskan di situ ayyamul asri di sini 1 sampai 10 Zulhijjah itu fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Nah, sehingga kalau kita mengacu pada hadis Ahmad ini, takbir itu sudah mulai disyariatkan masru' ketika begitu hari pertama di bulan Zulhijjah, memperbanyak. Ayatnya jelas, yaitu Al-Hajj 28. Kemudian dalam hadis Ahmad pun tegas di situ, min hazihil ayyamil asri, di situ perbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Kemudian dalam hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Bukhari, karena hadis ini kan menginformasikan tentang perilaku dua orang sahabat, yaitu Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Nah, menurut Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Ibnu Umar dan Abu Hurairah ini yakhrujani ila suq. Ketika beliau berdua ini keluar pergi ke pasar, karena di Arab itu biasanya pergi pasar itu kan suami atau laki-laki. Ya. Fi ayyamil asri, pada 10 hari di bulan Zulhijjah ini, yukabbirani, sambil pergi ke pasar mereka takbiran. Jadi Abu Hurairah dan Ibnu Umar takbir. Begitu melihat Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu takbiran, bahasa kita ketika pergi ke pasar, wa yukabbirun nas, orang lain ikut-ikutan juga takbir. Bitakbirihima, mengikuti takbir keduanya itu. Nah, artinya secara ayat maupun beberapa hadis yang terkait, ternyata tuntunan untuk takbir itu tidak hanya pada Yaumun Nahri dan Ayyamut Tasyrik, tetapi bisa sejak tanggal 1 Zulhijjah itu. Tetapi realitasnya kalau di umat Islam kita itu yang digunakan justru hadis Ibnu Saibah, Baihaqi dan Al-Hakim, yang kalau kita lihat kualitasnya itu masih ada dalil lain yang kuat, tapi tidak ta'arud, ya, tidak kontradiktif gitu. Tapi seringkali yang dipilih adalah ini, yaitu an Ali radhiyallahu an, ini hadisnya mauquf, annahu kana yukabbiru ba'da salatil fajri yauma arafata ila salatil asri min akhir ayyamit tasyrik. Nah, sehingga kita biasanya malam, artinya pada hari 10 Zulhijjah itu yaumun nahri baru takbiran kan, sampai asar hari terakhir dari ayyamut tasyrik itu. Nah, padahal kalau kita berdasarkan dalil, itu ada kemasruhan untuk mulai takbir, tahmid, tahlil itu sejak 1 Zulhijjah. Nah, ini artinya amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Kemudian yang lain adalah memperbanyak amal soleh. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini apalagi, orang yang membutuhkan empati kita, pertolongan kita, baik secara fisik maupun secara materi, sangat banyak. Apalagi kami di Majelis Tarjih ada beberapa anggota yang juga aktif sebagai dokter, kemudian bahkan juga direktur PKU, itu banyak memberikan informasi tentang ternyata kondisi COVID-19 saat ini justru lebih parah sesungguhnya ketimbang awal kemarin, ketika kita memfatwakan dan masuk dalam surat edaran tentang bagaimana sikap kita menghadapi puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, kurban dan lain sebagainya, yang nanti akan saya sampaikan poinnya. Nah, ini lebih parah karena ada varian-varian baru. Kemudian yang terkena juga ini semakin banyak. Bahkan rumah sakit PKU kita banyak yang kewalahan, baik tenaga medisnya maupun ruangan serta alat kesehatannya. Begitu membutuhkan perhatian sih. Nah, egoisme kita dalam melaksanakan satu amalan yang sifatnya misalnya yang seperti kurban atau amalan tertentu yang mungkin berdampak secara langsung dalam hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada sisi yang lain nas-nas Quran dan hadis Nabi
yang mewajibkan kita untuk peduli terhadap sesama pun juga tidak bisa kita abaikan di situ. Maka memperbanyak amal soleh di sini, sedekah, infak dan lain sebagainya, baik itu amal soleh itu dalam skup individual kita dengan Allah maupun juga amal soleh yang bersifat sosial. Nah, ini bagian dari implementasi sesungguhnya dari penggalan dalam surat At-Taubah ayat 36 itu. Wala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi diri kamu sekalian pada bulan-bulan haram itu. Nah, ini pendekatannya pendekatan mafhum aulawi tentunya, logika maksimal. Jika kezaliman, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah melakukan dosa dan kemaksiatan dalam tafsirnya. Kenapa orang melakukan dosa kemaksiatan dikatakan menzalimi dirinya sendiri? Karena ketika kita melakukan kemaksiatan, kezaliman, dosa, hakikatnya kita seolah-olah merelakan diri untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelaku kemaksiatan dikatakan sebagai menzalimi diri sendiri. Nah, kalau menzalimi diri sendiri melakukan dosa kemaksiatan selain bulan haram saja dilarang, apalagi di bulan haram ini. Maka para ulama seringkali mengatakan melakukan dosa pada bulan-bulan haram itu berlipat bahkan dosanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, ini yang dikategorikan sebagai mafhum aulawi. Kemudian yang kelima adalah sholat Idul Adha. Dalam putusan terakhir hari ini sudah di-share, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah membaca atau melihat salah satu poin dari lampiran dari edaran hari ini yang sudah diterbitkan. Itu kami bersama MCCC di sini juga ada yang hadir pada saat itu. Kita rapat pada tanggal 28 Juni untuk menggali hingga merumuskan fatwa terkait dengan bagaimana sikap terbaik kita dalam menjalankan ibadah Idul Adha, khususnya dengan ibadah kurban pada era pandemi saat ini. Nah, maka pada era itu substansinya atau intinya pada sholat Idul Adha itu mengacu kembali kepada edaran dan fatwa pada tahun 2020. Tepatnya mulai bulan Maret kalau nggak salah, di awal tahun 2020 itu kita memfatwakan bahwa pada saat itu kita mendapatkan berbagai macam data-data otentik. Dalam perspektif tarjih itu yang kita sebut dengan dalil burhani, yaitu penggalian, pengkajian, dan data empirik dari para pemangku jabatan, para ahli medis, dan lain sebagainya tentang bagaimana pandemi COVID-19 saat itu. Dan ternyata bahkan saat ini jauh lebih berbahaya lagi dengan ada varian-varian yang baru itu. Belum lagi secara kuantitas dan kualitas ketersebarannya, dampaknya dan sebagainya. Maka pada saat kami melakukan kajian baik di majelis tarjih dengan melibatkan MCCC dan lain sebagainya tanggal 28 Juni itu, maka spirit dan substansi ketika dikaitkan dengan Idul Adha bahwa kita kembali pada fatwa sebelumnya, yaitu sholat Idul Adha kita laksanakan di rumah kita masing-masing bersama keluarga inti kita. Paling tidak ini sebagai satu implementasi dari ajaran-ajaran Qur'ani yang sangat menekankan pada hifzun nafas itu. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita jadikan sebagai istidlal, ya pendalilan, itu banyak sekali ayat-ayat dalil-dalil yang bersifat bayani. Belum lagi hadis Nabi SAW yang saya kira populer dalil-dalilnya itu dan kaidah-kaidah fikhiyahnya. Nah, termasuk juga dalil burhaninya dari para medis dan lain sebagainya. Maka di situ mari kita taati itu sebagai ikhtiar kita. Saya sering mengatakan bahwa kemarin juga saya sampaikan, kalau sekarang kita mengenal istilah 5M, maka saatnya kita juga harus mensosialisasikan 4I. Yang pertama adalah kita melakukan ikhtiar, usaha maksimal.
Yang kedua, kita harus ikhtiyat, terus melakukan kehati-hatian dalam berbagai aspek kehidupan sosial kita. Kemudian berikutnya adalah ihtimam, kita selalu peduli memperhatikan apapun posisi kita. Nah, ini saya kira hal-hal yang penting yang harus kita terus upayakan di situ. Jadi ikhtiar, kemudian ihtimam, kemudian ikhtiyat itu, kemudian juga ya tentu saya lupa satu lagi yaitu poinnya. Nah, ini sholat Idul Adha. Nah, di sini seringkali kita mendapatkan ya mungkin bukan sekedar dinyinyirin orang, tetapi juga tidak kalah lagi statement-statement seolah-olah kita lebih takut kepada COVID-19 ketimbang Allah dan lain sebagainya. Tentu untuk menjelaskan persoalan ini ya harus kita kadang bersabar ya, karena masyarakat kita belum lagi orang-orang yang kadang ego dan giroh keagamaannya itu sangat tinggi, tetapi pada sisi yang lain ilmu dan bagaimana memahami agama secara komprehensif itu juga menjadi persoalan. Tetapi sikap kita lewat ijtihad jama'i bahwa dalam rangka hifzun nafas, karena agama itu disyariatkan seluruhnya lijal bil masalih, untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Bahkan ketika akidah kita terancam, pada sisi yang lain nyawa melayang, agama memberikan pilihan, jaga nyawa itu. Sekalipun kemudian secara hilah kita mengatakan saya ingkar, saya kafir kepada Muhammad. Itu yang terjadi kepada Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir itu disiksa, kemudian dihunuskan pedang, lalu dia diberikan opsi, kamu ingkar kepada Muhammad atau aku bunuh kamu. Ammar bin Yasir memilih selamat. Dia mengatakan saya ingkar kepada Muhammad. Dia dibebaskan. Begitu dibebaskan, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, menangis terisak-isak menyampaikan peristiwa itu. Itulah yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran wa qalbuhu mutmainnun bil iman itu. Artinya dari 5 maqasidus syariah, hifzun nafas itu letaknya paling tinggi. Karena orang tidak akan bisa hifzuddin, tidak bisa hifzul mal, tidak bisa hifzun nasal, tidak bisa hifzul akal kalau hifzun nafasnya terancam. Maka karena itulah Idul Adha ini bukan karena sunnahnya, tetapi agama memberikan kita rukhsah. Ketika azimah tidak bisa dilakukan, rukhsah itu pun lahir dengan sendirinya. Agama memberikan satu kemaslahatan universal kepada hamba. Tetapi seringkali kita berhadapan giroh keagamaan tinggi, ingin taqarrub kepada Allah menurut persepsi dia, tetapi nyawa kadang tidak diperhatikan, baik nyawa diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, ini sholat Idul Adha berdasarkan fatwa terbaru yang itu menguatkan fatwa sebelumnya dan menjadi edaran yang disebarkan hari ini oleh PP Muhammadiyah, bahwa sholat Idul Adha kita laksanakan di rumah masing-masing. Kita tidak merekomendasikan dilaksanakan di lapangan terbuka, bahkan di masjid pun juga seperti itu. Paling tidak ini ikhtiar kami, usaha kami lewat pendekatan keagamaan tentang bagaimana sikap ideal kita, dengan memadukan tentu dalil bayani, burhani, irfani secara spiral triadik itu. Kemudian yang berikutnya, amal yang bisa kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini adalah udhiyah, ibadah kurban. Yang tentu kalau kita bicara tentang bagaimana pensyariatannya, historisitasnya hingga hikmahnya, inilah amal ibadah yang menggabungkan antara ibadah maliyah dan ibadah jasadiyah sekaligus. Maka ketika kita tidak mampu melaksanakan ibadah kurban dengan semaksimal mungkin, dalam fatwa kemarin bersama MCCC, kemudian pihak-pihak yang lain yang tentu yang paham tentang kondisi real pandemi ini, maka secara rinci dijelaskan dalam fatwa itu, yang sebagiannya tentu saya jelaskan sebagai dinamika yang muncul pada saat fatwa itu dirumuskan. Yang pertama, ada beberapa skala yang bisa kita lakukan, baik itu skala prioritas maupun alternatif. Yang pertama, bisa
dana yang awalnya kita ingin gunakan untuk berkurban, ketika memang di dekat kita, tetangga kita, masyarakat secara luas itu berdampak, baik yang terkena langsung maupun tidak langsung, yang membutuhkan uluran tangan kita secara maksimal, maka dana kurban itu dalam fatwa bisa dialihkan penggunaannya untuk penanganan COVID-19. Itu skala prioritas yang disampaikan dalam fatwa. Tetapi kemudian ada lagi alternatif lain bagi mereka yang ingin melaksanakan satu sisi ibadahnya itu terlaksana secara maksimal dan ideal, pada sisi lain kita melakukan sadduz zari'ah, langkah antisipatif terhadap kemungkinan terpapar COVID-19. Yaitu caranya tentu kita lewat lazismu. Bisa dengan cara menyalurkan sehingga akadnya itu untuk kurban misalnya di daerah lain juga bisa dilakukan gitu. Kemudian bisa juga bagi mereka yang terlanjur apalagi sudah kepanitiaan, bahkan sudah beli hewan kurban dan lain sebagainya, jika memungkinkan bisa menggunakan atau melalui rumah potong hewan RPH. Tapi tentu secara kuantitas ini kan juga tidak gampang. Di Jogja berapa ribu ekor, nggak mungkin 1-2 RPH bisa menangani itu misalnya. Tetapi kita punya jadwal juga 4 hari, Yaumun Nahri dan 3 ayam tasrik. Nah, bisa nggak itu dilakukan? Itu juga upaya-upaya preventif dan solutif untuk sadduz zari'ah itu. Kemudian bisa juga di tempat-tempat tertentu misalnya tetap akan melaksanakan ibadah kurban. Nah, apabila di fatwa dikatakan kalau dia bisa melakukan dua-duanya, kurban bisa dilakukan, tetapi juga donasi bisa dilakukan, tentu itu lebih aslah, lebih maslahat. Tapi ukurannya dia akan melaksanakan kurban, maka ya hindari kerumunan dalam jumlah, apalagi jumlah yang sangat besar. Mungkin kepanitiaan diserahkan dalam jumlah yang terbatas, memperhatikan protokol. Kemudian jangan sampai ada kerumunan, apalagi anak-anak misalnya, itu benar-benar diupayakan, termasuk pendistribusian, tidak menunggu orang kerumunan tapi dia menghantarkan misalnya ke rumah masing-masing. Itu tentu salah satu solusi dengan menggunakan kaidah takdimul aham summal muhim itu, atau al ahamu yuqaddamu minal muhim, yang lebih penting didahulukan dibandingkan hal-hal lain yang penting. Nah, ini saya kira karena kita seringkali berhadapan bukan antara yang baik dengan yang buruk. Kadang sama-sama baiknya, tapi ada yang lebih baik misalnya. Maka disitulah kaidah-kaidah agama itu bisa digunakan. Yang terakhir, kalau kita membaca termasuk yang pamflet yang saya share di slide ini, misalnya lazismu memberikan solusi lain sebagai upaya preventif sekaligus ijtihad. Sekarang di beberapa daerah juga itu menjadi pertanyaan itu, bagaimana hukumnya berkurban dalam bentuk kemasan kaleng itu. Dananya diserahkan kepada lazismu, nanti sohibul kurban dan mustahiknya itu tinggal mendapatkan dalam bentuk kalengan. Itu juga bagian dari solusi. Tetapi hal-hal penting yang kemudian karena ini pertanyaan muncul, kami kemarin juga sudah melakukan kajian atau di pengajian di Unisa lewat Zoom bersama Ustadz Cahyono yang juga lazismu PWM. Nah, di situ saya memberikan satu penjelasan. Ikhtiar apapun yang kita lakukan ketika itu terkait dengan konteks ibadah mahdhah, maka kita harus memperhatikan dua hal itu. Mana wilayah-wilayah yang bersifat thawabit, yang stagnan, yang rigid apa adanya, dan mana wilayah-wilayah mutaghayyirat yang kita bisa melakukan modifikasi, kreasi dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan. Maka saya memberikan beberapa aspek yang harus diperhatikan kalaupun itu menjadi solusi bagi masyarakat kita, yaitu alternatif paket kurban dengan kemasan kaleng yang diinisiasi oleh lazismu. Saya kira ini langkah yang sangat cerdas gitu. Nah, tapi ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama, aspek yang sawabit, sesuatu yang apa adanya harus kita ikuti waktu pelaksanaannya misalnya.
Kadang sering muncul pertanyaan, bagaimana dengan pelaksanaannya? Karena apa? Ya karena mungkin proses penyembelihannya itu dilaksanakan pada yaumun nahri dan ayyamut tasyrik. Tapi mengelola menjadi rendang dan lain sebagainya itu butuh waktu. Kira-kira kapan distribusinya? Itu juga pertanyaan yang muncul. Lalu jenis hewannya ya harus jelas. Kriteria hewannya juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat tegas sekali dikatakan tentang hal-hal yang sifatnya pantangan. Nah, saya kira bagi lazismu ini sudah satu hal yang pasti diketahui dan pasti akan dilaksanakan. Tetapi bagaimana menjaga aspek kepuasan, kemantapan masyarakat itu juga penting. Karena kalau sudah dikalengkan itu kan nggak mungkin yang masuk itu kepalanya, yang masuk itu kulitnya, yang masuk itu tulangnya, ya kan? Mesti sudah dalam bentuk daging yang tinggal ya bisa disantap. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah mendelegasikan kepada Ali untuk menjalankan kurbannya Rasulullah, maka di situ Ali menyampaikan, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amarahu ayyakuma ala budnihi. Jadi Ali itu dimintai tolong oleh Rasulullah untuk melaksanakan kurbannya Nabi. Wa ayyuksima budnahu kullaha, dan mendistribusikan, membagikan apapun dari hewan kurban Nabi itu seluruhnya, luhumuha, dagingnya, juluduha, kulitnya, bahkan wajilaluha, aksesoris pelana mungkin yang masih tertempel karena yang dibeli onta yang tadinya menjadi tunggangan dibeli disembelih misalnya. Nah, itu bahkan semua. Nah, maka ini harus disampaikan kepada sohibul kurban apa penggunaannya. Karena apa? Karena menurut saya bahwa ketika itu dilakukan, sebenarnya posisi lazismi itu sebagai pelaksana kurbannya orang lain. Jadi sama saja dengan kepanitiaan. Ya, panitia yang melaksanakan kurban orang lain. Maka yang menjadi aspek perhatian adalah wala yu'tiya fi jizaratiha syai'an. Jangan sampai memberikan apapun dari hewan kurban itu kepada jazarnya atau kepada penjagalnya itu sebagai upah. Nah, maka ketika kulit tidak bisa masuk ke dalam kaleng itu digunakan untuk apa? Itu harus ada akadnya, harus dijelaskan kepada sohibul kurban. Oh, akan digunakan untuk misalnya pembangunan masjid, musola, ya tentu dijual dulu ya, dan sebagainya. Karena bukan untuk komersil. Apalagi larangan menjual itu mukhatabnya kepada sohibul kurban. Maka kalau panitia menjual kulit kurban dalam rangka menambah stoknya, stok daging, itu tidak termasuk komersil, tidak termasuk yang dilarang. Nah, ini penting untuk dijelaskan. Lalu bagaimana kemudian ketika orang akan menjadi sohibul kurban dengan model kalian itu juga dijelaskan berapa harga untuk sapinya dan berapa biaya operasionalnya. Tadi dan kemarin saya sudah mendapatkan jawaban yang itu saya kira sudah sangat-sangat bagus dari lazisme. Tapi masyarakat berhak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi sehingga secara irfani, secara perasaan, secara kemantapan itu tentu akan lebih maksimal dan lebih percaya kepada kita. Nah, kemudian hal-hal lain ya saya kira itu sudah jelas di situ. Yang intinya adalah untuk ibadah kurban pada era pandemi, khususnya pada fatwa yang terbaru itu adalah ada skala prioritas, yaitu bisa dialihkan. Kemudian kalaupun dilaksanakan dengan menjaga protokol yang sangat ketat, bahkan sebisa mungkin dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang lebih terjaga seperti lazisme dan lain sebagainya. Nah, itu aspek-aspek yang tawabit. Nah, kemudian yang mutaghayyirat, aspek-aspek yang sifatnya lebih fleksibel lagi, saya kira aspek bagaimana amanah itu perlu kita pegang betul sehingga lazisme mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat, termasuk dalam rangka memfasilitasi kurban orang lain. Ihsan, yaitu sikap terbaik yang bisa kita berikan
Karena dalam hadis Nabi dikatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan sifat ihsan itu dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk aspek ketika mendapatkan amanah dari orang lain. Efektivitasnya juga perlu diperhatikan, lebih efektif atau tidak, bagaimana kemaslahatannya, nah itu juga perlu dipertimbangkan, termasuk misalnya pemanfaatannya, intifaknya, intifak daging, intifak kulit, intifak tulangnya. Karena kan tulang itu diminati oleh masyarakat juga untuk buat balungan, ada sumsumnya. Itu juga kadang itu yang membuat sebagian masyarakat kita belum marem gitu. Karena masyarakat kita ini kan kebanyakan mazhabnya mazhab marmiyah ya. Mazhab marmiyah itu ya pokoknya marem, marem. Jadi kalau nggak marem itu wah susah. Nah ini saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian terkait dengan apa yang bisa saya sampaikan seputar ibadah di bulan Zulhijjah pada era pandemi menurut tuntunan Nabi yang dipahami oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kalau saya sederhanakan terkait dengan konteks ibadah yang memiliki korelasi langsung dengan pandemi ini, pertama pelaksanaan Idul Adha, itu sholatnya. Mari kita laksanakan sholat Idul Adha. Tetapi pada sisi yang lain, jangan campakkan diri kita kepada kemungkinan-kemungkinan kebinasaan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Maka kita tidak meninggalkan sholat Idul Adha. Kita tidak merubah cara sholat Idul Adha, coba mengalihkan tempatnya karena situasi yang memang menuntut untuk itu. Lalu yang kedua adalah terkait dengan kurbannya. Ada skala prioritas yang bisa kita lakukan. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya mohon maaf, dan kalau ada mungkin yang perlu kita diskusikan, kita sharing, monggo. Apalagi di sini banyak yang bisa membantu saya untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara.